kita akan melihat dampak dari pupuk organik terhadap tanaman dan bagaimana pengaruhnya terhadap tekstur tanah ya. Yang pertama kita akan jelaskan bahwa tanah yang mendapatkan media pupuk organik adalah tanah yang tingkat kegemburannya terjamin, di mana di dalam tanah ini banyak media mikroba yang berkembang demikian baik sehingga akan bermanfaat bagi tanaman. Salah satu yang sederhana kita lihat adalah warna dari tanah yang kena pupuk organik adalah sedikit kehitam-hitaman. Kemudian tanahnya tidak terlalu lengket dan tidak terlalu keras. Kenapa? Karena di situ bekerja mikroba organik yang akan membantu bagaimana memfermentasi tanah itu menjadi pupuk yang baik untuk tanaman. Kalau kita bandingkan dengan pupuk dengan tanah yang kena atau diberikan pupuk kimia secara bertahun-tahun, maka yang ada teksturnya sangat lengket ya. Dia tidak ada pori-pori, tidak ada rongga, sehingga kadar oksigen dalam tanah itu sangat sedikit ya. Sehingga dampak dari pupuk organik sangat baik sekali untuk petani, untuk tanaman. Dan kita lihat bahwa tanaman pun akan kelihatan. Ini adalah tanaman yang tidak diberikan pupuk organik ya. Pada saat di persemaian saja dia tidak tumbuh malai-malai yang baik ya. Berbeda nanti kalau kita lihat tanaman yang diberikan pupuk organik akan menampilkan satu tekstur daun yang sangat baik ya. Ini dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah pengaruh pupuk organik terhadap tanaman jangka panjang. Satu adalah rasio pemberian pupuk antara kimia dan organik adalah pupuk organik lama-kelamaan cost rasionya, biayanya semakin kecil. Kenapa? Karena ketika mikroba ini berkembang dalam tanah dalam jangka panjang, maka tanah lama-kelamaan justru kembali seperti dulu, tanpa pupuk putih, kata petani yang kita sebut sebagai urea. Itu tanah sudah sangat subur. Kenapa? Karena petani zaman dulu yang diberikan adalah kotoran-kotoran tanpa mengenai pupuk sintetis yang seperti sekarang ini. Sehingga dampak jangka panjangnya pasti ini akan mengembalikan tanah kepada kesuburan yang sangat baik. Sementara pupuk yang sintetis atau pupuk kimia yang kita kenal sekarang ini, dampak jangka panjangnya justru cost rasionya atau biaya yang dibutuhkan petani untuk menyuburkan tanah dalam budidayanya semakin besar ya. Kalau di awal-awal ya 1 hektar mungkin petani hanya butuh 1 hektar pupuk kimia urea misalnya, tapi semakin hari sekarang bahkan 1 hektar itu dibutuhkan sampai 4 kuintal. Ada 4 kali lipat peningkatan dari biaya, sedangkan produktivitasnya kecenderungannya menurun. Seiring dengan itu, maka aspek yang ditimbulkan lain dari kimia yang berlebihan adalah terhadap hama. Hama hari ini kita lihat di Oku Timur sangat beraneka ragam, bahkan cenderung tidak bisa dibasmi dengan zat aktif apapun. Itu akibat apa? Akibat kerentanan tanah yang sudah tidak mampu memberikan ketahanan kepada tanaman itu sendiri. Kita lihat media yang ada di depan saya adalah media tanaman yang diberikan pupuk kimia secara bertahun-tahun. Akarnya tidak panjang, tidak banyak, daunnya pun cenderung tidak indah kita pandang. Berbeda ketika kita lihat tanaman yang diberikan pupuk organik, tanamannya cenderung untuk subur, daunnya daun benderanya lebar-lebar. Warna tanaman pun dia tidak kuning seperti ini, tapi seperti dia hijau muda. Hijau, tidak terlalu hitam, tetapi juga tidak kuning. Ini kecenderungannya untuk tidak baik. Untuk itu kita lihat pemberian pupuk organik dalam jangka panjang akan bermanfaat kepada petani, kemudian akan meningkatkan pendapatan petani, dan yang lebih bagus lagi adalah menambah kesuburan tanah secara berkesinambungan. Artinya pemberian pupuk organik kepada lahan petani ini sebenarnya kita mengembalikan kesuburan tanah. Kemudian manfaat sosial dari kesejahteraan petani meningkat. Kenapa? Karena penurunan biaya secara pelan-pelan akan kelihatan dirasakan oleh petani, sementara produknya, hasil dari pertanian organik itu adalah akan sangat mahal. Kenapa? Karena kecenderungannya penyakit-penyakit di perkotaan ya. Ketika
mengkonsumsi beras organik, maka itu akan semakin baik dalam kesehatannya. Sekian.